Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Asep Maulana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Tarjamah Fauriyah Indonesia Al-Arabiyah. Di sini saya Shoaib Al-Husain Asidki dengan NIM 202101020024 akan mempresentasikan video tarjamah Fauriyah yang berjudul Apakah Anda Orang Baik? Mubasharatan faqat ila video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah Anda orang baik? Dan apakah kita ingin menjadi orang yang baik? Ini sebuah harapan semua orang, terlepas seperti apa pengalamannya, latar belakangnya, dan kehidupannya. Semua orang ingin mendapatkan titel baik. Seseorang ingin mendapatkan predikat baik. Oleh karena itu, jangan mengklaim diri kita baik sebelum kita mendengar sebuah hadis Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi SAW menjelaskan salah satu tolak ukur orang agar dikatakan sebagai orang yang baik. Ikhwani rahimakumullah. Hal anta insanun hasanun? Hal nuridu an nakuna insanan hasanan? Wa hadha huwa amalu jami'in nas. Bighaddin nadari ay naw'in min khibratihi wa khalfiyatihi wa hayatihi. Jami'un nas yuriduna ayyanalu laqaban hasanan. Sahsun yuridu ayyanala sanadan hasanan. Lidalika la tadda'i annana hasanun. Qabla an nasma'a hadithan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis wa zamil imam At-Tirmidzi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadal ma'ayir allati yujibu ayyuqalaha al-insan an nakuna insanan hasanan. Nabi SAW menjelaskan dalam sabda singkatnya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan istri dan keluarga, dan aku adalah orang yang paling baik dengan istriku. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini menarik, dan hadis ini menjadi bahan evaluasi kita. Sudahkah kita menjadi orang baik? Bukan klaim yang kita ucapkan dengan lisan kita, namun ini adalah titel yang diberikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa standar beliau? Di antara standar beliau adalah apa yang beliau sebutkan ya dalam hadis di atas. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan istri dan anak-anaknya, dan aku adalah orang yang paling baik dengan istri dan anak-anaknya. Sebuah hadis yang terkesan sederhana, namun tidak. Hadis ini syarat akan makna, karena ini salah satu tolak ukur kebaikan seseorang. Mengapa Nabi SAW menjadikan sikap seorang suami kepada istrinya sebagai tolak ukur kebaikan? Bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam fil haditsil qasir, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ikhwani rahimakumullah. Hadal hadis mumti'un wa hadal hadis yusbihu madat takyimina. Hal asbahna ahlan hasanan? Laysat al-maza'im allati naquluha bilisanina, walakinna hadha huwa al-laqabul ladzi alqahu nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam. Fama huwa mi'yaruhu wa min
ya wa min ma'ayirihi ma dzakarahu fil hadis a'la khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Fakullul ahadis tabdu basitatan walakilla fahadal hadis mali'un bil ma'ani li'anna hada min ma'ayiri lutfil insan. Limana Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mawqifiz zawji min zawjatihi kamikyasi lirafqi. Mengapa istri yang diangkat dalam hadis ini? Nabi tidak mengatakan yang paling baik dengan atasannya. Nabi tidak mengatakan yang paling baik dengan bosnya. Nabi tidak mengatakan yang paling baik dengan ustadz atau mertuanya. Nabi SAW mengatakan yang paling baik dengan istrinya. Ini sebuah tanda tanya besar yang harus kita jawab. Yang harus dijawab oleh orang yang ingin mendapatkan gelar baik oleh Nabi SAW. Limada tamma tabanni az-zawjati fi hadal hadis? Lam yakun nabiyyu khairan ma ra'isihi wa lam yakun nabiyyu afdal ma za'imihi wa lam yakun an-nabiyyu khairan ma ustadi aw asharihi. Fakana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afdala ma'a zawjatihi. Wa hadhihi alamatu istifham kabirata yajibu an nujiba 'alaiha. Wallati yujibu ayyujiba 'alaiha an-nas alladzina yuriduna ayyanala laqaban nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pertanyaan di atas telah dijawab oleh para ulama kita. Di antaranya Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani. Beliau menjelaskan ada dua rahasia mengapa sikap kepada istri yang dijadikan tolak ukur. Yang pertama, karena istri adalah sosok yang tinggal bersama kita dalam satu atap. Bahkan bukan hanya dalam satu atap, dalam satu kamar. Bahkan bukan hanya dalam satu kamar, satu tempat tidur, satu ranjang. Dan kita tidak mungkin bersandiwara dengan orang yang hidup dan tinggal bersama kita dengan cara seperti itu. Seseorang bisa bersandiwara di hadapan orang luar rumahnya, tapi tidak dengan orang rumahnya. Di hadapan orang-orang rumah, dia akan memperlihatkan dirinya sebenarnya. Dia akan menampakkan kelebihan atau kekurangannya. Semuanya akan ia perlihatkan di hadapan istrinya tersebut. Waqad ajaba ulama alal as'ilati a'la bainaha Sa'dul Maliki Ramadan. Sarha hunaka naw'ani minal asrar. Limada yastahdamul mawqifu minaz zawjati kamiyat al-awwal li'anna zawjata sahsiyah man ta'isu ma'ana tahta saqfin wahidin wala hatta tahta saqfin wahidin fil hujratin wahidin wala hatta fi hujratin wahidin fi firasin wahidin wasaririn wahidin wa minal mustahili al-laibi bihi. Al-insanu allati ta'isu wa taskunu ma'ana bihadi tariqa yumkinu li ayyi sahsin yatasarrafa amama al-insan kharija manzilihi walakin laysa ma'a khasin min manzilihi amama ahli manzili sayudhiru haqiqatahu fa sayudhiru niqata quwwatihi aw da'fihi fa sayudharu kullu shay'in amama zawjatihi. Karena kehidupan di dalam rumah bukan panggung sandiwara. Kehidupan di dalam rumah bukanlah lokasi syuting. Aktor sehebat apapun itu tidak bisa memperlihatkan aktingnya sebagai orang baik di dalam rumahnya sendiri. Di dalam rumahlah kita akan memperlihatkan seluruh sisi di dalam diri kita.
Ketika seseorang itu emosional, dia akan emosi di dalam rumahmu. Ketika seseorang itu kasar, dia akan bentak dan ia akan maki istrinya. Ketika seseorang itu ringan tangan, dia akan melakukan KDRT kepada pasangannya. Seseorang tidak bisa berakting di hadapan istri yang senantiasa menemaninya, yang tinggal satu atap dengannya, dan tinggal satu kamar dengannya. Seluruh rahasianya akan dilihat oleh mata kepala istrinya. Bahkan mendengkur kita pun istri kita tahu. Dan pakaian apapun kita perlihatkan di dalam rumah di hadapan istri kita. لأن الحياة في المنزل ليست مسرح. الحياة في المنزل ليست مكان التمثيل. بغض النظر عن مدى روعة الممثل لا يمكنه ذلك إظهار تمثيله كإنسان حسن في منزله. سوف نظهر ذلك المنزل كل الاعتراف فينا. عندما يكون شخص عاطفيا سيكون عاطفيا في منزله. عندما يكون شخص ما فض كان ينفجر ويقسم على زوجته. عندما يكون شخص ما خفيا فسوف يرتكب العنف المنزلي لشريكه. لا يمكن لأي شخص أن يتصرف أمام زوجته التي ترافقه دائما والتي تعيش تحت سقف واحد وتعيش في حجرة واحد معه. كل أسراره سترى بعيون زوجته الرئيسية حتى صغيرنا. تعرف زوجاتنا ومهما كانت الملابس التي نظهرها في الداخل في المنزل أمام زوجته. Seseorang mungkin tidak akan berani memakai kaos kutang di hadapan bosnya, tetapi memakai kaos kutang di hadapan istri, saya rasa hampir semua suami melakukannya. Kalau pakaian saja demikian, begitu juga dengan sikap, begitu juga dengan karakter, begitu juga dengan emosi. Seseorang tidak bisa bersandiwara dan menutupi kelemahan, menutupi keburukannya di hadapan istrinya. Itu rahasia yang pertama. Maka apabila dia baik dengan istri, maka insya Allah dia orang baik. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan istri, dan aku orang yang paling baik dengan istri. قد لا يجرؤ شخص ما على ارتداء قميص بدون أكمام أمام رئيسه، لكنه يرتدي قميصا بدون أكمام أمام زوجته. أعتقد أن جميع الأزواج تقريبا يفعلون ذلك إذا كانت الملابس على هذا النحو. فهذا هو الموقف. وبالمثل مع الشخصيات، وبالمثل مع عواطف الشخص لا يمكن أن تلعب وتستر على نقاط ضعفه وتستر على كبه أمام زوجته. وهذا هو السر الأول. فإذا كان جيدا مع زوجته فإن شاء الله فهو إنسان حسن. خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. Alasan yang kedua, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, karena secara umum istri itu lebih lemah daripada suami. Secara fisik, secara kedudukan, Allah berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita atau istri. Pembagian tugas yang sangat sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, bukan merendahkan salah satu pihak. Para istri secara umum lebih lemah daripada suaminya. Dan kita tidak bisa jaga image atau bersandiwara dengan orang yang lebih lemah daripada kita. Kita mungkin bisa menebar senyum atau menebar pesona di hadapan manajer kita, di hadapan komisaris kita. Tapi kita akan tampil apa adanya di hadapan bawahan kita. Oleh karena itu, sebagian orang mengatakan jika kita ingin menilai apakah orang tersebut baik atau tidak, lihat bagaimana dia berinteraksi dengan bawahannya. Lihat bagaimana dia menyikapi pembantunya. Berbicara dengan supirnya, kasar apa tidak, suka bentak atau tidak.
Karena seseorang akan menampilkan gaya bahasa apa adanya di hadapan orang-orang yang berada di bawahnya. Al-hujjatu tsani, ahwani rahimakumullah. Li'annahu bisakin amin az-zawjatu ad'afu min az-zawja jazadiyan min mawqi'illah qala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Inna taksimil kamili li fahmi min Allah subhanahu wa ta'ala la yahattu min qadri turfin wahidin. Az-zawjat bisakin amin ad'afu min azwajihinna wa la yumkinuna al-hifat ala suratina awil laibu ma'a man huwa ad'afu minna qad nakunu qadirina ala nasrib tisamatin aw sihrin amama mudirina amama mufawwadina lakinnana sanadharu kama nahnu amama mar'usina. Lidzalika yaqulu ba'dun nasi idza aradna al-hukma ala ma idza kana al-insanu hasanan am la undur ila kayfiyati tafa'ulihi ma'a mar'usihi undur kaifa yu'amilu khadimatahu atahaddatsu ila sa'iki qasud am la alla tuhibba al-i'tiqad am la lianna sahsan ma sayuridu uslub al-lughah ma huwa amama an-nas alladhi tahtahu. Ini yang perlu kita camkan. Dan ini yang menjadikan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sikap seorang suami kepada istrinya sebagai salah satu tolak ukur kebaikan. Maka para suami, marilah kita menjaga sikap kepada istri kita. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istausu bin nisa'i khaira. Nasihati dan bersikaplah baik kepada istri-istri kalian. Mungkin kita bisa mengasari mereka pada saat di dunia yang fana ini, tapi ingat azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, sehebat apapun qiyamul lail kita, sehebat apapun puasa Nabi Daud kita, sebanyak apapun zikir kita, kalau standar yang satu ini tidak kita penuhi, maka kita belum bisa dikatakan orang baik. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan istri, dan aku adalah orang yang paling baik dengan seorang istri. Hada ma yajibu an nulahidahu wa hada ma ja'ala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam ja'ala mawqifar zawji ila zawjatihi ka ahadi maqayisil khair fal azwaj da'una nuhafid ala al mawqifi tujaha zawjatina ittaqullaha subhanahu wa ta'ala istausu bin nisa'i khaira rubbama yumkinuna an nakhafa alaihim fi waqtin ma fi hadal alamil fana lakin tadhakkaru anna hunaka Allah subhanahu wa ta'ala wa tadhakkar bi khaddin nadri an qiyamil laylina bi khaddin nadri an mada siyami nabiyyina Daud bi khaddin nadri an miqdari dhikrina idza lam nulabbi hadal miqyar fala yumkinuna an nutliqa ala insanin hasan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Dua alasan itu membuka mata kita, dan inilah yang dimiliki oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dalam Adabil Mufrad, bagaimana akhlak Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Mungkin hadis ini sederhana dan pernah kita dengar, namun bagi orang yang memahami tidak demikian. Ini adalah pujian dari seorang istri. Dari seorang istri. Seorang istri memuji suaminya, akhlak suamiku, Nabi kita SAW adalah Al-Quran. Beliau adalah Al-Quran berjalan. Hadani hajjatani yaftahani a'yunana. Wa hada ma walada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lidzalika su'ilat Aisyah radhiyallahu anha dhata maratin fil hadits alladhi rawahu al-Bukhari kaifa anna akhlaq an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kaifa anna al-akhlaq an-nabiyyina sallallahu alaihi wasallam qalat kana khuluqul Qur'an. Rubbama yakunu hadal hadis basitan wa qad sami'na bihi lakin binisbatil insan alladhi fahima anna al-amra laysa kadhalik
فهذا مدح من زوجة من زوجة. الزوجة تمدح زوجها لأخلاق زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأخلاق زوج نبينا صلى الله عليه وسلم هو القرآن هو قرآن ماسي. Sudahkah istri kita memberikan komentar positif tentang kita? Sudahkah istri kita memuji kita di hadapan teman-temannya? Sudahkah istri kita memuji kita di hadapan ibunya atau sahabat teman curhatnya? Kalau istri kita sudah memuji kebaikan kita, kedermawanan kita, kelembutan kita, maka insya Allah kita orang baik. Lalu Nabi SAW pernah dipuji oleh pembantunya, Anas bin Malik. Beliau mengatakan, aku pernah melayani Nabi SAW selama 10 tahun. Dalam hadis Muslim. Dan Nabi SAW tidak pernah mengatakan sama sekali. Dan Nabi SAW tidak pernah mengatakan lima fa'alta kadza. Kenapa engkau melakukan ini? Fahallan fa'alta kadza. Harusnya tuh begini. Nabi tidak pernah mengucapkan kata-kata itu di hadapan pembantunya yang melayani dia selama 10 tahun. Coba kita tinjau diri kita. Apakah kita sudah bisa melakukan demikian? Kita punya pembantu 10 tahun lalu kita tidak pernah mengatakan kita tidak pernah mengkomplain, kita tidak pernah menghardik dan mencaci. Kalau dia salah kita luruskan dengan baik. Hal adlat zawjatuna bital'iqati ijabiyatin anna. Hal asnad alaina zawjatuna amama asdiqaiha. Hal asnad alaina zawjatuna amama walidiha aw asdiqaiha al-muqarrabin. Idza kana zawjatuna qad asnad ala lutfina wa karamna wa hinanina wa nahnu tayyibun insyaallah. Fanahnu tayyibun insyaallah. Thumma asna Musa'id Anas ibn Malik ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khadamtu Nabi sallallahu alaihi wasallam asra sinin fil hadis Muslim wa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yuqal ala itlaq. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أبدا لما فعلت كذا يجب أن يكون مثل كذا. لم ينتقد النبي بهذه الكلمات أمام خادمه الذي خدمه لمدة 10 سنوات. دعونا نراجع أنفسنا هل أننا قادرون على القيام بذلك. كان لدينا خادم منذ 10 سنوات لم نقل لم نشكو أبدا لم نوجه أبدا عندما كانت مخطئة قمنا بتسويد الأمر بشكل صحيح. Inilah alasannya. Maka sekali lagi, istri kita lebih lemah dari kita dan istri kita hidup bersama kita, satu atap dengan kita, dan kita tidak bisa bersandiwara. Maka jagalah sikap kita dengannya, perbaiki tutur kata kita di hadapannya, dengarkan curahan-curahan hatinya, jadi teman yang baik dengan istri kita, bukan hanya sekedar memuaskan nafsu syahwat kita. Dan santunlah di hadapannya karena dia adalah ibu dari anak-anak kita dan dia adalah teman hidup kita. Dan utamanya Nabi mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan istri dan aku adalah orang yang paling baik di hadapan istri. Ini saja yang bisa disampaikan. Qul qouli hadza wa astaghfiru lakum subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadhihi al-hujjah هذه الحجة فمرة أخرى زوجتنا أضعف منا من زوجتنا تعيش معنا تحت سقف واحد معنا ولا نستطيع اللعب وحافظ على موقفنا معها حسن الكلام أمامها استمع لفيضان قلبها أن نكون صديق الحميم مع زوجاتنا ليس فقط إرضاء شهواتنا وكن مؤدبا أمامها لأنها أم أطفالنا وهي شريكة حياتنا وخاصة قال النبي
bahwasatan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Mungkin hada faqat minni, mungkin ini saja yang bisa saya presentasikan, yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah tutur kata, salah penerjemahan, mohon untuk pembenarannya, sama mohon dibenarkan. Ini itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.